Silakan Pak Sandi. Baik, baik. Jadi judulnya adalah menjadi CEO di keluarga, menghindari matahari kembar. Chief Executive Officer. Oke. Saya tidak akan bahas satu persatu slide-nya karena cukup banyak yang sudah sebetulnya kita ketahui. Saya hanya akan mengambil poin-poin yang sekiranya jarang dibahas atau yang terkait langsung dengan topik materi kita pada hari ini. Jadi mengenai persoalan matahari kembar kita akan bahas, mengenai CEO sepintas kita bahas, mengatasi perselisihan dan seterusnya. Kita akan bahas beberapa poin, tetapi tidak seluruhnya. Ada 42 slide semuanya, tidak semuanya kita bahas. Oke, kita pertama dengan latar belakangnya dulu. Ya, latar belakang kenapa materi ini adalah 3 poin yang di, di diangkat oleh ChatGPT mengenai matahari kembar di dalam keluarga. Yang dimaksud matahari kembar itu adalah pemimpinnya ada dua, mataharinya ada dua. Nah, itu apa bisa menimbulkan konflik dalam kepemimpinan di keluarga. Jadi matahari kembar dapat menciptakan konflik kepemimpinan dalam keluarga. Jadi ada dua individu yang dua-duanya saling ingin menjadi pemimpin, bersaing untuk jadi pemimpin di keluarga. Nah, yang sering terjadi itu masing-masing suami dan istri masing-masing berusaha mengambil hati anak-anaknya dan termasuk juga mengambil hati keluarga besarnya supaya dia menjadi CEO di keluarga itu. Sama seperti pemimpin politik kita. Kalau lagi pilpres, lagi pilkada, itu rame-rame mengambil hati kita sebagai rakyat. Kira-kira begitu. Ya, nah itu konflik ya. Banyak konflik terjadi di situ. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian, nah karena ada dua, seringkali ketidakpastian pengambilan keputusan. Itu maksudnya adalah ya decision makingnya nggak jalan. Karena decision makernya ada dua. Nanti kita lihat contohnya juga. Dan tentu karena pemimpinnya nggak jelas seperti ini, kepemimpinnya sering konflik, nih gambarnya di sini lihat nih, gambarnya di sini, maka dampak kepada keluarga. Anak-anaknya dipusing tuh, kepala pusing, minta paracetamol. Ya, dampak kepada keluarga. Nah, contoh misalnya yang terjadi, ini contoh-contohnya real, tapi saya tidak sebutkan nama yang sebenarnya ya, tidak sebutkan keluarga mana, tapi kejadiannya real, betul-betul terjadi. Seorang dokter di suatu daerah di kota kecil yang merupakan dokter yang sudah terkenal karena memang cukup berhasil menyembuhkan pasien-pasiennya sehingga cukup dihormati di kota itu. Suatu ketika ada seseorang mengirim undangan ke rumah dokter itu. Kebetulan yang terima suaminya. Suaminya adalah karyawan dari suatu perusahaan swasta. Nah, ketika suaminya menerima undangan itu, kemudian dia melihat undangan apa ini, lalu setelah itu dia kembalikan undangannya, dia tolak undangannya itu, dikembalikan. Tahu kenapa? Apa sebabnya? Sepele banget. Karena dia membaca di sampul undangannya ditulis kepada ibu dokter, katakanlah namanya Anisah gitu, contoh aja namanya ya. Kepada ibu dokter Anisah dan suami. Ditulisnya demikian. Lalu suaminya nggak terima. Ini salah, tolong koreksi, perbaiki dulu ini. Bilang, katakanlah suaminya namanya siapa? Oji gitu misalnya. Tolong itu diganti. Harusnya ditulis kepada Bapak Oji dan istri. Kenapa nih kepada Bu Dokter dan suami? Dia nggak terima. Itu terjadi betul. Terjadi betul seperti itu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa, oh nggak bisa di keluarga saya adalah patriarki. Artinya kepala keluarga adalah laki-laki, maka kalau mau ngundang harus undang kepala keluarganya berikut istri, bukan undang istri berikut suami gitu. Nah, itu contoh ekstrim ya. Dan banyak contoh-contoh yang seperti itu terjadi yang barangkali nampaknya sepele tapi sebetulnya itu adalah kasus-kasus matahari kembar. Kemudian contoh lain lagi, saya juga ngalami. Nah, anak saya datang kemudian
datang kepada ibunya, dia bilang dia minta sesuatu kepada ibunya, lalu dia bilang, Papa bilang boleh mah katanya. Kemudian setelah itu dia datang ke saya, Pak, ini dong apa ini bilang minta sesuatu, lalu bilang kata Mama sih boleh gitu. Nah kayak gitu. Ini contoh lagi nih. Anak padahal saya belum pernah mengatakan boleh, ibunya juga belum pernah mengatakan boleh. Karena ada matahari kembar dimanfaatkan oleh anak untuk bagaimana dia disetujui atau diizinkan untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Nah, itu dimanfaatkan oleh anak. Contoh ketiga, ini satu contoh lagi yang berbeda, di mana anak tidak make use, tidak memanfaatkan kondisi matahari kembar, tetapi justru yang ini disebut sebagai dampak ya, dari matahari kembar, berdampak kepada mereka. Jadi ketika keluarga itu katakanlah ke supermarket atau kemana, kemudian anaknya katakanlah ini anak saya gitu ya contoh aja anak saya datang Pak boleh beli ini enggak maka karena saya menghormati istri saya maka saya mengatakan coba tanya mama kalau mama boleh papa juga boleh maka anak itu pun datang kepada mamahnya mah saya mau beli ini boleh enggak. Coba tanya papa, kalau papa bilang boleh, mama juga mengizinkan. Nah, itu yang membuat anak jadi bingung. Tanya kepada bapak, bapaknya suruh nanya mamahnya, tanya mamahnya suruh nanya ke papahnya. Nah, ini karena apa? Karena pengambilan keputusannya tidak berjalan. Pengambilan keputusannya nggak jalan gitu. Sehingga anak tuh bingung kalau minta sesuatu, mintanya ke papa atau ke mama. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang sederhana yang boleh katakan sehari-hari terjadi di keluarga, tetapi itulah yang memicu kemudian konflik di dalam keluarga itu, terutama konflik karena kepemimpinannya nggak jelas. Di keluarga itu siapa yang mimpin? Karena secara secara sebentar, sorry. Karena secara budaya adat bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Itu sudah mendarah daging sehingga eh, apa eh, seharusnya yang terjadi adalah ayah atau suami adalah kepala keluarga, adalah CEO yang menentukan segala-galanya. Harusnya demikian, mengikuti adat dan budaya. Tetapi di hari gini gitu ya, hari gini itu sudah luntur, artinya sudah tidak lagi seperti itu. Keluarga-keluarga modern mereka lebih lebih terbuka, lebih lebih fleksibel. Oke. Nah, saya lanjut dulu. Maka penting untuk memiliki satu pemimpin utama atau CEO adalah pemimpin utama, pemimpin tertinggi di keluarga itu. Tujuannya tentu seperti tadi supaya jelas, supaya bisa diatur peran dan tanggung jawab di keluarga itu, siapa berperan sebagai apa, siapa bertanggung jawab sebagai apa dan seterusnya. Saya tidak bahas detail ya. Nah, termasuk juga dalam pengambilan keputusan ini yang penting. Jadi, kalau memang sudah ada CEO di dalam keluarga, maka decision making akan bisa efisien. Termasuk juga yang seringkali tidak diperhatikan, tidak dicermati di dalam keluarga adalah mengenai visi misi bersama. Nah, banyak keluarga yang eh, eh, kepala keluarga atau CEO-nya menentukan sendiri visi dan misi keluarganya. Padahal itu visi dan misi keluarga, bukan visi dan misi dirinya sendiri. Artinya ini ada arogansi, ada otoriter ya, sifat otoriter dan seterusnya di keluarga itu sehingga apa kata saya itulah undang-undang. Nah, ini biasanya terjadi, mohon maaf saya singgung, itu keluarga-keluarga dari TNI, dari Polri, itu dari apa yang memang memang apa terdidik secara garis komando. Nah, itu di keluarga pun kemudian diterapkan seperti itu. Sehingga istri itu seperti merasa tidak punya hak, tidak punya kewenangan, semuanya harus nunggu bapak gitu. Semua nunggu bapak, nanti tanya bapak dan seterusnya. Oke. Nah, padahal sebetulnya
penting keluarga untuk punya visi dan misi bersama. Artinya masing-masing anggota keluarga itu bergerak ke arah yang sama karena visi dan misinya sama. Jadi ini akan membuat harmonisasi di dalam keluarga. Itu kalau kita punya visi dan misi bersama. Nah, kalau visi dan misi tidak pernah dibahas di keluarga itu, ya artinya masing-masing menduga-duga sendiri. Oh, misi keluarga saya ini, kemudian kakaknya menduga lain lagi misi dan eh, visi keluarganya. Nah, mungkin juga orang akan berkata, ah, terlalu berlebihan keluarga aja masa pakai visi dan misi. Nah, itu oke. Ya, itu tentu boleh dibantah demikian. Ini yang saya pikir saya ingin mentransform atau memapping organisasi suatu perusahaan ke keluarga. Sehingga visi dan misi pun juga harus ada. Oke, lanjut dulu. Nah, ada beberapa poin yang diangkat oleh ChatGPT mengenai dampak negatif dari matahari kembar. Dampak negatifnya apa? Yang pertama itu konfliknya berkepanjangan, nggak berkesudahan. Kenapa? Karena matahari dua-duanya bersinar terang, sehingga konflik terjadi dan itu berkepanjangan. Tidak sedikit yang kemudian berakhir dengan perceraian. Ini sangat disayangkan. Oke, nah, termasuk yang tadi sudah kita bahas juga, matahari kembar itu terus membuat kebingungan dalam pengambilan keputusan. Kalau saya ngambil keputusan apa gitu, takut pasangan saya nanti tidak setuju, maka harus cari kesepakatan dulu. Padahal kesepakatannya karena sama-sama matahari, nggak ada yang mau ngalah, sehingga kesepakatan pun sulit dicapai. Dan karena memutuskan sendiri yang tidak disetujui oleh pasangan mungkin, maka itu berpotensi merusak keharmonisan di keluarga karena anggota keluarga tentu juga jadi bingung harus mengikuti yang mana. Ayahnya mengatakan timur, ibunya mengatakan barat. Nah, ini repot. Tidak ada harmonisasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari tadi sebetulnya yang paling penting adalah pengambilan keputusan. Jadi CEO harus ada CEO di keluarga itu tujuan utamanya adalah pengambilan keputusan supaya jelas keputusan bisa diambil lebih cepat dan lebih terukur dan tentu lebih tepat, lebih tepat sasaran. Termasuk yang kedua adalah pembagian peran. Nah, ini perlu diatur siapa jadi CEO, apakah ayahnya atau ibunya, dan siapa yang jadi CFO misalnya finance officer-nya yang ngurusin keuangan dan seterusnya, ya. Dan komunikasi juga tentu saya tidak bahas karena saya pikir kita semua sudah paham bagaimana komunikasi yang efektif di dalam keluarga. Nah, ini situasi khusus. Yang ini tadi ditanyakan oleh Pak Adi, ini tentunya harusnya untuk suami-suami gitu. Tidak. Contoh Bu Dokter tadi itu adalah Bu Dokter itu sebetulnya dia adalah cocok menjadi CEO di keluarganya. Tetapi suaminya tidak menyadari hal itu sehingga akhirnya terjadilah konflik berkepanjangan tadi. Suaminya merasa saya jadi CEO padahal sebetulnya eh, de jure dia merasa dia jadi CEO, padahal de facto sebetulnya istrinya. Karena istrinya menentukan, karena istrinya adalah sumber penghasilan keluarga. Lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan suaminya, kira-kira begitu. Nah, saya mengamati keluarga-keluarga yang istrinya mendapatkan penghasilan lebih besar atau istrinya menduduki jabatan penting di sosial kemasyarakatan atau di suatu perusahaan swasta, sehingga memang apa istrinya lebih didengar oleh anak-anaknya dan kontribusinya pun kepada keluarga juga lebih besar. Nah, maka solusi yang patut dilakukan oleh si istri sebagai CEO adalah pertama dia harus menghargai peran suaminya. Kenapa? Karena seringkali suami yang merasa kalah gitu ya, atau merasa tidak berkontribusi atau kurang kontribusinya dibandingkan istrinya itu memang menjadi hal-hal yang antipatif sifatnya. Artinya misalnya kalau tidak dikelola dengan baik, seringkali
suaminya itu selalu membantah apa omongan istrinya. Apa saja yang dikatakan istri dibantah, dibantah, dibantah gitu. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan dia punya power. Sebagai laki-laki dia punya power. Karena laki-laki pada umumnya itu jangan disentuh egonya. Karena laki-laki itu erat terkait dengan ego. Kalau wanita terkait dengan ingin diperhatikan, ingin didengar gitu. Nah, itu bedanya. Nah, maka laki-laki kemudian kalau kontribusinya kurang, lalu perannya kurang di dalam keluarga itu, maka dia cenderung antipatif, lalu cenderung untuk membantah apapun yang disampaikan oleh istrinya. Nah, ada juga yang suami yang tidak berani membantah si istrinya, karena memang istrinya yang kontributor terbesar di keluarga itu. Belum lagi keluarga istrinya itu adalah keluarga yang sangat berpengaruh kepada keluarga mereka, sehingga si suami jadi tidak berdaya. Tetapi sebetulnya dia tidak bisa menerima kondisi itu. Karena apa? Karena tadi sang istri sebagai CEO tidak memperhatikan peran suaminya atau kurang memperhatikan peran suaminya. Sehingga terjadi hal seperti itu. Nah, biasanya suami yang tidak membantah atau tidak melawan CEO, dalam hal ini istrinya, tetapi yang terjadi adalah ini beberapa kali saya temukan itu apa? Seseorang yang kalau ketemu lagi ngobrol gitu ya di suatu acara gitu, wah dia cerita banyak panjang lebar, banyak ngomong gitu. Tetapi ketika ada istrinya di sebelahnya dia cep, gitu, nggak ada suaranya sama sekali. Nah dari situ saya bisa lihat, ini orang bilangnya STI ya, suami takut istri atau segala macam itu. Tapi saya pikir sebetulnya ini masalah masalah matahari kembar di keluarga itu. Nah itu harus diselesaikan. Nah, mengenai saran untuk diskusi terbuka itu tentu baik ya, berdiskusi untuk secara terbuka, tetapi memang ada cara-cara untuk berdiskusi itu nggak bisa asal terbuka, itu nggak bisa demikian. Nanti kita coba lihat lagi. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah menciptakan keseimbangan. Tidak bisa semuanya didominasi oleh istri. Kak, beri peran kepada suami, misalnya katakan ketika memutuskan hendak membeli mobil, mobil keluarga, misalnya istri harus harus menghargai peran suaminya, menciptakan keseimbangan, menyerahkan suaminya yang memilih mobil merek apa, tipe yang mana, dan termasuk membeli di dealer yang mana dan sebagainya, itu ya, dipersilahkan istri mempersilahkan suaminya itu sebagai contoh misalnya. Sorry. Ya ini duplikasi dari yang tadi ya. Kita sudah bahas sebetulnya masalah konflik, ya dampak terhadap anggota keluarga. Nah, kalau kita edit, ini kan slide presentasi dari AI. Nah, kalau kita edit, kita kita pakai harusnya ini kita edit. Ini juga duplikasi, tapi untuk memperjelas karena entahlah barangkali gambar-gambarnya ini yang membuat akhirnya terjadi duplikasi. Ketidakjelasan peran itu memang sering menyebabkan kemudian konflik terjadi. Perannya tuh nggak jelas gitu. Nah, sebetulnya bukan hal yang sulit ya untuk pembagian peran seperti yang disarankan sebelumnya. Sebetulnya tidak sulit. Kalau saya di keluarga, urusan rumah tangga itu saya serahkan sepenuhnya kepada istri. Memilih bed, tempat tidur, memilih piring, gelas, dan sebagainya, bahkan sampai ke pakai sabun apa untuk mencuci pakaian. Itulah hal-hal yang saya anggap itu adalah domain daripada istri saya dan kami sudah melakukan pembagian peran sedemikian rupa, termasuk juga peran kontribusi, peran kolaborasi itu juga kita bahas secara terbuka, tetapi dengan dialog, dengan diskusi itu kita bahas bagaimana kita berperan sebagai orang tua terhadap anak. Siapa mengambil peran yang mana saya ambil, mana yang istri yang ambil dan sebagainya, itu kita perlu diskusikan secara terbuka. Jadi jelas tugas dan tanggung jawabnya. Maka anak-anak kemudian tidak bingung, tidak tidak mengalami ketidakjelasan.
Ya, misalnya urusan apa, oh ini pas ini saya ngomong ke papa, urusan ini saya ngomong ke mama. Anak-anak jadi jelas. Nah, kalau anak-anak tumbuh dengan di keluarga yang katakan terjadi pembagian peran yang cukup baik, maka umumnya anak-anak itu berhasil dalam pertumbuhannya dan bahkan berhasil dalam karirnya. Ya, soal komunikasi saya skip juga ya. Saya tidak mau apa mengajari bebek berenang kalau ngomong soal komunikasi. Ini jago-jagonya banyak ada di sini. Oke, tadi juga kita sudah singgung soal visi dan misi. Ya. Nah, ini perlu dibuat misi dan misi bersama atau misi dan misi keluarga. Itu poinnya. Jadi bukan misi dan misi saya, bukan demikian. Nah, ini dampak-dampaknya ya dari matahari kembar itu. Dampaknya yang paling dirasakan biasanya adalah apa yang disebut dengan luka batin, rasa sakit atau rasa ketidakpuasan ya. Nah, itu seringkali kemudian terakumulasi dari yang kecil-kecil itu sehingga tertanam cukup dalam di hati kita yang itu yang disebut dengan luka batin. Jadi seringkali terjadinya karena adanya faktor emosional. Ini dialami oleh banyak sekali keluarga. Kami zaman dulu juga mengalami banyak hal ini. Kenapa? Karena ketika kita sedang dalam keadaan emosi, apakah marah, ya, kecewa, dan seterusnya, emosi-emosi yang sifatnya negatif, maka cenderung kita sulit mengontrol diri kita. Seringkali kemudian kita ngomong kepada pasangan itu jadi ngawur. Ngomong kepada anak jadi ngawur. Jadi karena emosi, karena marah, karena kecewa, dan seterusnya. Nah, maka kemudian kami di keluarga mengambil apa kesepakatan tadi itu ya awik-awik gitu ya kalau orang Bali bilang apa peraturan undang-undang di dalam keluarga bahwa ketika kita sedang emosi don't say anything, jangan jangan ngomong apapun, rem rem bibir untuk ngomong pada waktu emosi, biarkan emosinya reda dulu, apakah dengan keluar rumah melihat uh, halaman dan sebagainya, sehingga setelah emosi reda barulah kita boleh berbicara lagi. Oke, saya lanjut dulu. Nah, justru matahari kembar ini itu seringkali kemudian apa api konfliknya itu diperburuk karena adanya anggota dari keluarga besar. Maksudnya keluarga besar ini ya mertua, ipar, ya sepupu dan seterusnya. Itu seringkali seringkali apa menjadi pemicu berkobarnya api konflik di keluarga itu akibat akibat dari apa ngerumpi ya kalau orang bilang ngerumpi dengan entah dengan sepupu entah dengan saudara yang lain saudara luar gitu ya keluarga di luar. Nah, itu seringkali lah eh, banyak yang kemudian apa menjadikan keluarga besarnya itu teman curhat. Jadi dengan lancar dia membicarakan kejelekan-kejelekan dari pasangannya. Nah, ini sesuatu yang tentu mengganggu ya, mengganggu apa sehingga akhirnya keluarga besar menilai negatif kepada pasangan kita kalau kita rajin menceritakan kekurangan suami, kekurangan istri ya sama-sama itu. Nah, oke, ini barangkali sepintas saja kita lihat CEO tadi, ya. Struktur di keluarga juga kurang lebih sama, ya. Ya, sebagai CEO, salah satu syaratnya adalah CEO harus menjadi pengambil keputusan final. Ini penting. Kalau memang sudah keluarga sepakati saya sebagai suami dan sebagai ayah adalah CEO, maka saya punya kewenangan untuk mengambil keputusan final. Kalau keputusan sudah bersifat final, maka semua anggota keluarga wajib untuk mematuhinya. Nah, itu kesepakatan yang dibuat. Tujuannya untuk menghindari kebingungan. Nah,
sebagai seorang CEO kita harus bisa bersikap tegas dalam hal mengambil keputusan final. Sebelum mengambil keputusan final, tentu boleh berdiskusi, boleh meminta masukan dan sebagainya. Tetapi begitu sudah pada waktunya tidak bisa ditunda lagi, kita harus mengambil keputusan, maka keputusannya itu bersifat final dan itu harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Ini harus disepakati di keluarga. Karena kalau tidak demikian akan terjadi kebingungan. Seringkali terjadi bahkan tidak ada keputusan karena uh, 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 suaminya banting pintu, istrinya banting piring. Nah, itu sehingga tidak ada kesepakatan, tidak ada keputusan yang diambil. Ya, nah ini tentu juga bagus kalau seluruh anggota keluarga menyepakati CEO diberi kewenangan untuk mengambil keputusan final. Itu tentu untuk mengurangi konflik ya di dalam keluarga. Ya, eh, banyak orang juga mengatakan bahwa aduh terlalu ribet itu di keluarga ngatur pembagian tugas, komunikasi ya, dan sebagainya, hal-hal yang kejelasan dan efisien dan sebagainya. Sebetulnya tidak, saya tidak setuju dengan itu ya bahwa sebetulnya perlu. Kenapa? Karena pertama, yang namanya suami istri itu adalah dua makhluk yang berbeda, baik berbeda fisiknya, gendernya, eh, latar belakang keluarganya, mungkin juga pendidikannya, mungkin juga seleranya, mungkin juga hobinya, mungkin juga dan seterusnya. Banyak sekali yang menyebabkan kita bisa list down, membuat daftar perbedaan antara suami dengan istri. Nah, itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Seperti yang sering saya bercanda mengatakan bahwa ketika istri sudah hamil melahirkan dua anak, kemudian istrinya bilang anak yang ketiga papa dong yang hamil, kan nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin karena memang berbeda. Nah, apa maka menjadi penting untuk masing-masing mengetahui, menyadari perbedaannya. Tidak tidak menyamakan pasangan supaya sama seperti saya, itu keliru. Yang ada adalah kita menyadari perbedaan. Contoh misalnya, istri saya itu kalau suka rapi-rapi. Nah, kalau saya orangnya suka taruh barang geletakan. Maka ketika kemudian istri pulang melihat barang geletakan di atas meja dan sebagainya, istri saya merasa, aduh, suami saya ini teledor, apa bukan teledor apa namanya, sembrono ya, naruh barang sembarangan gitu. Itu karena istri saya menyukai kerapian, supaya rumah tuh rapi gitu. Kalau ada tamu tuh nggak malu lah gitu. Dan seterusnya banyak-banyak alasannya yang menyebabkan demikian. Nah, saya tidak terbiasa dengan itu. Nah, maka istri saya tidak bisa memaksa saya untuk rapi. Sementara saya juga tidak bisa membantah karena ide untuk punya rumah rapi itu hal yang baik gitu. Sebaliknya, dari sudut saya, suami. Nah, saya itu memang tidak rapi menaruh barang-barang saya. Di ruang kerja saya, kalau dirapikan, saya malah marah. Kenapa? Karena ketika saya mencari sesuatu, dokumen misalnya atau apapun, di kamar kerja saya, itu saya bingung karena semuanya dirapikan. Betul, ruangan saya jadi rapi, tapi saya jadi bingung yang dokumen ini di sebelah mana dan sebagainya. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan kemudian kita perlulah ada pembagian tugas, ada kejelasan, struktur, pengaturan, dan sebagainya. Nah, kayak contoh tadi, saya dengan istri lalu sepakat, oke, silahkan tegur saya kalau saya sembarangan naruh gelas, piring selesai makan, tidak taruh di tempat cuci piring misalnya. Oke, saya akan coba belajar untuk itu. Sebaliknya, please, ruangan saya biar saya yang merapikan, jangan sentuh barang-barang yang ada di ruangan saya. Nah, itu kesepakatan yang kemudian dibuat. Ya, itu terjadi karena ada dialog. Sehingga konflik bisa dikurangi untuk hal-hal yang memang berbeda. Sulit kalau sudah berbeda. Contoh lagi perbedaan lain. Eh, di keluarga saya, ayah saya itu nggak berani cabai, nggak berani pedas. Maka mama saya selalu memasak tidak pakai cabai. Sehingga saya dari kecil terbiasa makan tanpa cabai.
sehingga saya pun tidak bisa cabai. Nah, sedangkan Erna istri saya kalau nggak ada cabai nggak makan. Nah, itu hal-hal yang perbedaan yang memang ya kelihatannya sepele tetapi jadi masalah gitu. Belum lagi selera musik dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang perlu diatur, di manage ya. Perlu ada manajemen di keluarga itu untuk mengatur hal-hal seperti itu. Ya, kalau di keluarga saya, ibu ibu saya seringkali diam-diam itu dengan anak-anak perempuannya yang pada suka cabai itu diam-diam mereka ngulek cabai, kemudian makan dengan cabainya dituang. Jadi cabai makanan di atas meja nggak pakai cabai karena papa saya tidak berani pedas, tetapi ketika mereka makan mereka diam-diam bikin sambal sendiri. Ya, tadi kita sudah singgung ya, pentingnya keputusan tepat, keputusan yang dibuat pada waktunya, bukan setelah lewat. Bukan setelah lewat. Jadi dibuatnya pada waktu keputusan itu dibutuhkan. Keputusan tidak harus yang sempurna 100%, tetapi keputusan terbaik dari semua pilihan keputusan lain. Asal ditetapkan atau diputuskan pada waktunya, itu penting. Kemudian sebagai CEO keluarga tetap dituntut punya keterampilan, punya skill yang tentu dalam hal kaitannya dengan keluarga. Saya kebetulan waktu kecil suka pramuka, sehingga kalau di rumah ada kebutuhan-kebutuhan ganti bohlam di plafon dan sebagainya itu, ya saya masih bisa melakukan sendiri. Saya masih bisa mengambil peran di keluarga saya. Terutama kalau memang kebetulan istri saya takut kesetrum, mungkin pengalaman masa lalu. Jadi kalau sudah ngomong listrik itu udah mulai panik duluan kira-kira gitu. Nah, ini kan harus difahami oleh CEO bahwa ada anggota keluarganya yang kalau sudah ngomong listrik itu udah terganggu gitu. Oke, keharmonisan ya tentu ya. Saya tidak panjang lebar di situ. Tadi kita sudah bahas juga mengenai ini visi misi dan seterusnya. Ini maksudnya diperdalam, tapi saya tidak lakukan. Kemudian komunikasi, ya ini saya pikir kita semua sudah paham ya mengenai bagaimana kita berkomunikasi seimbang antara berbicara dengan mendengar kan gitu. Nah, saya sering sarankan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa menciptakan kita manusia. Segala macam diperhitungkan. Paru-paru disediakan sedemikian cukup sehingga yang kita pakai sebetulnya hanya 20-25% saja dari yang disediakan. Selainnya adalah cadangan dan seterusnya. Kenapa hidung lubangnya di bawah gitu supaya kalau hujan airnya nggak masuk dan sebagainya. Nah, dalam hal komunikasi, kenapa Tuhan menciptakan mulut atau bibir satu dengan satu bibir, tapi telinga disediakan dua, kiri dan kanan. Tujuannya adalah supaya 2/3 kita mendengar, sepertiganya kita berbicara. Jadi artinya ya jangan kemudian matahari kembar dua-duanya berbicara, nggak ada yang dengerin. Yang dengerin kemudian anak-anaknya. Sehingga kemudian anak-anaknya jadi pusing, mau dengerin yang mana gitu. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Jadi susah ngikutin yang mana. Oke, ya ini mengenai mendengar dan berbicara. Ya, integritas saya pikir ya nggak bisa ditawar-tawar ya. Integritas harus, wajib. Karena itu fondasi di keluarga. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan. Ya, anggota keluarga harus trust kepada CEO-nya. CEO harus menjadi teladan sehingga bisa dipercaya oleh anggota keluarganya. Ini penting banget. Makanya saya sebagai CEO di keluarga saya berusaha untuk punya integritas. Saya untuk berusaha untuk apa yang saya ucapkan itu adalah kebenaran. Ya, itu sehingga dengan demikian semua anggota keluarga saya jadi percaya kepada saya. Jadi percaya bahwa saya sudah mengambil keputusan yang terbaik. Walaupun keputusan yang saya ambil itu bukan yang terbaik untuknya. Itu sering terjadi. Nah, dengan begitu seringkali kemudian anggota keluarga bisa toleransi terhadap keputusan itu. Bahwa keputusan terbaik untuk keluarga,
mungkin tidak terbaik untuk saya sebagai anggota keluarga. Ya, itu soal perilaku dan sebagainya dalam pengambilan keputusan itu terjadi sehari-harinya bertahun-tahun sehingga kemudian integritas didapat, kepercayaan anggota keluarga terhadap CEO-nya, terhadap kepala keluarganya juga didapat. Maka saya sering mengatakan kepada anggota keluarga saya bahwa kalau kamu mengalami sesuatu peristiwa yang sangat-sangat buruk, seburuk apapun yang kamu alami, pertama kali yang kamu harus ingat adalah CEO, kepala keluarga, papamu, saya. Kamu harus ingat bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang akan lebih siap membela, melindungi, menyelamatkan kamu selain papamu. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita tanamkan kepada anggota keluarga sehingga anggota keluarga ketika dia mengalami suatu masalah dia langsung pertama kali yang dia ingat adalah orang tuanya atau dalam hal ini adalah CEO-nya. Ya, itu bisa terjadi karena ya orang tua memang harus menjadi CEO, harus jadi executive officer. Executive officer artinya melayani anggotanya, menjadi pelayan itu memang nggak bisa dibantah lah gitu. Contoh, ketika anak dapat ulangan nilainya buruk, jelek karena dia belum belajar atau karena suatu hal sehingga nilai ulangannya jelek, maka ketika dia pulang ditunjukkan kepada orang tuanya, maka saya dengan istri sepakat untuk sama sekali tidak boleh marah. Tidak boleh marah ketika anak rapotnya ada merahnya gitu, kita nggak boleh marah. Justru harus kita rangkul, kita peluk anak kita itu, beri ketenangan, karena kalau anak dapat nilai merah, pertama dia sudah dimarahi oleh gurunya di sekolah, kemudian dia dipermalukan, diejek, diolok-olok oleh teman-temannya, dia merasa malu. Nah, janganlah kemudian di rumah ditambah lagi dengan kemarahan dari orang tuanya karena nilainya buruk. Nah, kira-kira seperti itu. Maka integritas akan bisa terbangun kalau memang fondasi dibangun atau dimulai dengan membangun fondasi yang kuat soal trust di dalam keluarga, soal kepercayaan itu harus tercermin dalam perilaku, bukan sifat temporary atau sifat yang hari ini ya besok berubah gitu, tidak demikian. Tapi kalau yang namanya perilaku atau tabiat itu memang lebih statis, lebih lebih tetap sifatnya. Oke, kolaborasi. eh, ini gambarnya saya nggak tahu dari bangsa mana diambil gambarnya. Tapi yang poinnya adalah memperkuat hubungan dalam keluarga itu menjadi hal yang penting juga. Jadi dengan adanya saling percaya tadi dan saling mendukung, maka hubungan di antara keluarga akan jadi baik. Walaupun katakan ketika mereka berkumpul bisa saja terjadi friksi-friksi atau terjadi konflik-konflik kecil gitu ya. Itu nggak ada masalah. Memang tidak bisa dihindari karena tadi bahwa setiap sosok itu, setiap anggota keluarga adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, tetapi kalau integritas tadi berhasil dibangun atas dasar saling percaya dan saling mendukung, maka hal-hal yang dikhawatirkan tadi menjadi berkurang. Contoh misalnya, ketika ada salah satu anak kita butuh membeli sepatu misalnya, maka ada keluarga atau orang tua yang kemudian oke, supaya adil, maka anak yang saya yang lain pun saya belikan sepatu supaya tidak iri hati, supaya tidak dianggap orang tuanya tidak adil, kok adiknya atau kakaknya dibelikan, adiknya jadi iri hati dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang yang justru bisa meretakkan hubungan malah gitu ya kalau hal seperti itu ditanamkan di keluarga. Tetapi kalau adanya integritas, adanya saling percaya, saling mendukung, maka ketika ada salah satu anak butuh beli sepatu, maka kita datang ke toko sepatu bersama dengan saudara-saudaranya, kakaknya atau adiknya, dan bahkan mereka ikut memilihkan sepatu. Ikut coba-coba kamu pakai, aku lihat gitu. Ah, cocok, oke ini cocok. Ah, kamu nggak cocok yang warna ini, ah, macam-macam lah mereka berdiskusi. Yang dibeli ya yang membutuhkan, bukan semua harus diberi supaya adil. Oke, lanjut lagi.
Oh, yang ini penting adalah diskusi tadi sudah ya, itu penting. Tapi bagaimana berdiskusi sebentar lagi. Yang sekarang kita lihat dulu harapan di dalam keluarga. Penting keluarga untuk punya harapan. Harapan keluarga ya, penting. Misalnya seringkali disampaikan kepada anak-anak saya, Papa harus sehat. Papa harus hadir di pernikahan saya. Ini suatu permintaan yang suatu harapan yang disampaikan kepada anak sehingga kemudian akhirnya mau nggak mau saya rajin minum herbal ya, menjaga menjaga asupan makanan yang lebih lebih sehat gitu. Apa ya hal-hal yang sekiranya saya pun ingin punya kesehatan yang cukup, diberi umur panjang oleh Tuhan supaya bisa menyaksikan anak-anak saya menikah. Misalnya, itu harapan dalam keluarga. Nah, memang harapan itu tidak harus identik dengan kekayaan. Harapan itu justru bisa berupa kekayaan kalau memang kekayaan akan membuatkan keluarga itu jadi berbahagia. Silahkan. Tetapi kalau memang harapannya tidak dalam bentuk material atau kekayaan, itu juga tentu baik gitu ya. Seperti yang kalau kami lakukan, itu memang harapannya adalah keintiman dalam keluarga, membangun keluarga yang harmoni tadi itu memang menjadi harapan kami. Sehingga itu memang terwujud akhirnya gitu. Karena memang itu. Nah, eh, konsekuensinya apa? Ya tentu anak misalnya barangkali dia tidak bisa jor-joran seperti teman-temannya gitu ya. Temannya pakai handphone yang mahal karena orang tuanya kaya. Sedangkan anak saya ya handphonenya biasa-biasa saja. Yang seperti itu konsekuensi-konsekuensi yang memang anak belajar untuk menanggung itu. Soal pembagian tugas di keluarga. Saya sharing pengalaman saya. Kami dulu berpikir saya sebagai kepala keluarga bahwa kewajiban saya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga saya. Maka anak saya 4, maka saya punya babysitter 4, 2 pembantu rumah tangga untuk masak, cuci dan sebagainya, nyapu-nyapu dan seterusnya, 2 driver karena seringkali satu supir nggak cukup dan seterusnya. Dan saya merasa saya sudah memenuhi kewajiban saya, tugas saya untuk memenuhi itu. Nah, maka anak-anak pun tumbuh dengan babysitternya sendiri-sendiri. Suatu ketika, kebetulan babysitter kami itu beragama Muslim. Dan pada waktu itu semua minta cuti pulkam pada waktu Lebaran. Nah, sehingga tidak tersisa satupun babysitter, empat-empatnya pulang kampung. Lalu kami melihatlah kami yang menggantikan mereka dalam seminggu, 2 minggu. Nah, ketika itu saya dan istri melihat ada sesuatu yang nggak benar. Apa itu? Ketika terjadi sesuatu, anak-anak membutuhkan sesuatu atau tangannya kebentur apa gitu, maka anak tuh teriaknya tuh Mbak gitu. Bukan teriaknya Mama gitu, Papa gitu enggak, tapi teriaknya Mbak gitu. Di situ kami berdua kaget. Oh, ini ada yang salah. Maka kemudian akhirnya saya dengan istri sepakat, oke, stop. Kita tidak lagi meng-hire babysitter, tidak lagi meng-hire pembantu rumah tangga. Supir tetap satu, tetap dipertahankan satu karena memang tidak bisa dihindari. Tetapi yang lain-lainnya kita sudahi. Jadi kita memutuskan untuk tidak pakai orang yang membantu di keluarga. Maka kemudian otomatis lalu kita melakukan pembagian tugas. Sehabis makan, cuci piring sendiri, misalnya, dan seterusnya. Merapikan tempat tidur sendiri, dan seterusnya. Oke, lanjut dulu lagi. Nah, ini juga sering diabaikan oleh orang tua, oleh CEO pada umumnya, karena CEO merasa jabatannya terlalu tinggi, sehingga menganggap anak tahu apa. Udah, ini aja. Pokoknya anak yang penting nurut gitu. Ikut patuh, paksa anak untuk patuh. Padahal keputusan yang mau diambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan saya, tetapi keputusan keluarga. Nah, itu sebisa mungkin melibatkan anak
Sehingga paling tidak kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kenapa keputusannya seperti itu, pertimbangannya apa. Pertama, anak akan bisa mengerti kalau kebetulan keputusannya itu berdampak kepada dirinya. Ada hal-hal yang merupakan konsekuensi yang harus dia tanggung, dia jadi bisa mengerti bahwa ini memang untuk kepentingan bersama. Dan tentu pengembangan generasi terlibat, anak-anak pun kemudian akhirnya terlatih untuk making decision. Anak-anak terlatih untuk bisa menjadi pengambil keputusan. Maka yang terjadi ketika anak kami tamat SMP, mereka masing-masing memutuskan sendiri mau sekolah SMA-nya di mana. Satu di Malang, satu di Jogja, satu di Muntilan, begitu juga pada waktu kuliah, mereka memutuskan sendiri mereka mau kuliah bidang prodi apa dan seterusnya, di mana, melamar di perguruan tinggi mana dan seterusnya. Oke, ya itu dan banyak hal lain, keputusan-keputusan mereka bisa ambil sendiri karena memang sejak kecil kita libatkan selama itu memungkinkan. Selama itu memungkinkan, kita libatkan anak dalam pengambilan keputusan. Maka dari pengambilan keputusan itu menjadi tepat dan didukung oleh anggota keluarga. Oke, ini saya pikir umum ya, konsistensi. Ini penting sebagai CEO, jangan apa istilahnya, jangan sekarang A besok B, sekarang mangga besok manggis, ya dan seterusnya, itu pun membuat pusing, tidak konsisten. Jangan. Kalau toh memang perlu dilakukan perubahan dari A menjadi B, itu harus didiskusikan dulu, dibicarakan dulu bahwa saya sebagai CEO akan merubah keputusan kita, keputusan keluarga dari A jadi B karena bla 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 dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian perlu evaluasi berkala. Ini juga dianggap berlebihan umumnya ya, evaluasi berkala. Dari ini saya jadi ingat dengan Pak Hari Dewanto. Saya izin sebentar untuk menampilkan, ada satu yang saya sudah siapkan, mana dia? Oops, sorry. Bentar, saya buka lagi aja. Oops. Nah, ini dia. Family Scorecard. Ini untuk evaluasi berkala. Terlalu berlebihan mungkin kita buat seperti itu, tapi perlu kita tahu. Setidak-tidaknya walaupun tidak ditulis dalam bentuk tulis apa kertas atau tulisan seperti ini, tetapi paling tidak dievaluasi. Evaluasinya dilakukan. Ya, klerikalnya atau tugas administrasinya boleh diabaikan. Ya, ini contohnya. Ini saya ambil dari Well Order Family ya. Ini suatu apa organisasi yang menurut saya sangat memperhatikan soal urusan family. Ya, judulnya juga Well Order Family. Nah, mengenai family scorecard ini seperti ini. Ya, ini contoh aja, tidak harus demikian. Family dinner. Nah, ini more than 10 per month. Wow. Ya, karena memang ini di Amerika ya. Itu memang biasa itu, family dinner itu 10 kali dalam sebulan itu dianggap normal gitu. Dianggap target ya, tujuan gitu. Walaupun kenyataannya di bulan pertama hanya 7 kali, di bulan kedua hanya 6 kali karena sibuk dan sebagainya. Ya, kalau di kita 10 bulan sehari bisa tipis dompet itu. Begitu juga terhadap nilai anak-anak. Si Peter, gimana hasilnya? Nah, apakah nilai C plus atau lebihnya tercapai nggak di bulan pertama, tercapai, kedua tidak? Nah, nggak tahu nih karena mungkin nih waktu ini dia sakit gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, saya ingin sisipkan misalnya ini, weekly family huddle. Huddle itu apa sih? Aduh. Nah, maka enaknya ini adalah translate selection. Ini PDF ya.
Translation maka ada berkerumun, maksudnya gathering ya, berkumpul bersama. Itu biasanya dilakukan di keluarga, itu setiap Senin. Itu terjadi nggak? Oh, di bulan pertama terjadi dan seterusnya. Ya, ini translate ini menarik banget ya, dari berbagai bahasa ke bahasa yang lain. Terutama kalau kita nggak tahu, misalnya ini apa sih ini gitu ya. Nah, kita tinggal select aja, otomatis kita bisa lihat bahasa Indonesia di bawahnya. Mau bahasa Jawa atau Sunda juga boleh ya. Oke, balik lagi ke, sorry, sampai di mana kita tadi? Oke. Ini banyak metode pendekatan approach untuk menyelesaikan konflik, kita tidak bahas. Itu cukup banyak. Teknik-tekniknya banyak. Ada dengan bersurat dan sebagainya. Peran pihak ketiga adalah hal yang penting. Maka keluarga, dalam hal ini CEO, wajib untuk me-align atau menjalin relasi dengan satu atau dua orang di luar keluarga inti. Itu penting, apakah itu tante, nenek, kakek, dan sebagainya. Silakan saja, tentu disepakati bersama. Karena itu yang dimaksud dengan pihak ketiga. Kalau ada sesuatu, maka ada pihak ketiga yang bisa memediasi, karena pihak ketiga itu dia mempunyai perspektif yang netral, sudut pandangnya netral. Itu penting. Ya, Mas Andi, ya Pak. ya, berapa lama lagi kira-kira? Ya, masih sedikit lagi sih Pak. Ini Baik, kita sudah sampai di. eh, supaya ini saya disisakan tanya jawab Pak sebelum jam oh 9. ya, baik, baik, baik. Saya akan skip beberapa yang sekiranya memang tidak terlalu penting ya Pak. Ini saya skip. Nah, ini sedikit. Ini penting Pak Adi ya, mengenai iMessage. eh di dalam hal berkomunikasi, tapi di dalam hubungan human relationship, iMessage ini adalah hal yang penting menurut saya. Yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, ya dan seterusnya. Itu adalah dengan pesan dari saya. Jadi adalah kita menyampaikan perasaan pribadi kita tanpa menyalahkan orang lain. Ya, misalnya, "Oh, kamu itu loh, wah kamu kayak ini salah itu." Nah, itu hal-hal yang bukan iMessage. iMessage itu seperti ini. Saya, misalnya apa? Saya, eh, eh, contoh tadi, saya sebetulnya ingin coba untuk bisa makan makanan pedas, tetapi kalau saya coba makan itu maka keluar keringat banyak saya. Nah, itu saya menyampaikan perasaan saya bahwa saya jadi banyak berkeringat kalau saya makan makan cabai dan seterusnya. Nah, itu iMessage. Nah, ini penting untuk membangun dialog, untuk mengundang empati dan seterusnya. Ya, itu cara yang efektif untuk dilakukan. Nah, kalau kita main tuding, menuding, menyalahkan, itu seringkali walaupun sebetulnya benar apa yang kita sampaikan, tetapi akan diterima tidak baik. Nah, maka penting untuk menggunakan komunikasi iMessage ini. Evaluasi berskala tadi sudah ya, saya lanjut dulu aja. Langkah-langkah antisipatif, saya pikir juga mana yang penting nih. Tadi ini sudah. Nah, peran istri sebagai pemimpin tadi juga kita sudah bahas. Kalau memang itu yang harusnya terjadi, di mana istri atau ibu di keluarga itu menjadi CEO. Oke, nanti silakan dibaca lagi dan direnungkan kembali. Kalau ada yang tidak jelas, tinggal di-select nanti di situ. Sorry. Di-select lalu tanya ke chatbot. Saya rasa yang penting-penting sih, kenampaknya sudah, Pak. Kita sudah sampai di pertanyaan dan diskusi. Ya, Ya, oke. kembalikan ke Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Sandi Ya. dan Bapak Ibu yang masih ada di ruangan di Zoom malam hari ini.
saya pribadi ya banyak hal yang juga saya refleksikan ya, apakah masih ada matahari kembar di rumah saya. Apakah anak masih harus bertanya kepada dua orang untuk melakukan sesuatu atau satu orang saja. Dan rupanya ya masih belum full ke saya ya. Jadi saya ingat-ingat, oh ya kadang bertanya pada mamanya dan seterusnya. Eh, Salah satu yang saya juga ambil dari sesi malam hari ini adalah bahwa memang kita harus menghindari situasi di mana anak itu tidak tahu siapa yang memimpin keluarga. Yang kedua, eh, berbagi peran itu juga sebaiknya clear cut gitu ya. Membeli sabun, memilih merek sabun, maksud saya membeli setrika, mesin cuci, kasur itu seperti apa? Siapa yang harus menentukan? Termasuk juga memilih sekolah buat anak-anak kuliah buat anak-anaknya. Dan di bagian akhir ada dua, yaitu pertama mengenai bahwa suami istri itu pasti punya perbedaan dan kita butuh untuk menyadari bahwa perilaku kebiasaan itu berbeda dan bersyukur kalau perbedaan itu bisa diselaraskan. Artinya bagaimana bisa menghargai dengan mengikuti ya apa yang menjadi uh, selera pasangan kita. Dan terakhir, kayaknya perlu juga mempunyai family scorecard ya. Saya lihat tadi sampai sekian banyak untuk bercengkrama ya, hadir kemudian Ada satu surat penting bagi saya dan teman-teman Bapak Ibu yang hadir. Baik, kita buka ruang tanya jawab langsung dan menggunakan mikrofon karena kebetulan tidak ada kolega saya yang membacakan chat ini ya. Kecuali Pak Sani kalau sempat saya lihat juga, tapi langsung saja. Silakan. Ya. Mas Hari ada di ruangan ya, Mas Hari ya? Hadir, hadir. Aduh, ini nanti tolong di-spill ya acara minggu depan ya. Ya, hadir, Om. Acara awal tahun rencana nanti ada Mas Hari dan Pak Krista yang akan mengisi. Oke, silakan Bapak Ibu. Langsung saja open mic. Boleh Pak Adi. Oke, Bapak dulu. Ada dua nih yang langsung open mic. Pak Petrus dan Pak Lutfi. Masih Yang masuk siapa, Pak? Pak Petrus Siapa dulu. yang akan boleh ngomong? Nah, sudah ada tuh yang resign, Pak Willy. Oke. Kemudian Lalu Pak Willy. Silakan Pak Petrus dulu. Oke, saya dulu ya Pak, izin ya. Pak, kalau kita bicara soal menjadi CEO dalam keluarga, kita sebenarnya sedang menyamakan keluarga itu dengan perusahaan ya Pak ya. Tapi ada kalanya kita juga, saya minta tanggapan Bapak ya, keluarga itu sama seperti bahtera, sama seperti pesawat, kapal yang kita sama-sama seberangi. Berarti tidak ada CEO di situ, tapi yang ada adalah captain and co-captain. Nah, itu perannya pasti akan berganti karena dua-dua orang ini, captain and co-captain, pasti bisa menerbangkan pesawat dua-duanya. Ya, lulus sertifikasi, lulus ujian apa segala macam, sama dengan bahtera, kapal, anggapnya seperti itu. Nah, Pak, di dalam pembahasan ini memang CEO adalah saklek. Siapa yang mengambil keputusan yaitu kepala rumah tangga karena dia udah kodratnya jadi bapak kepala rumah tangga. Tapi bagaimana pendapat Bapak jika itu kita bergeser ke arah bahtera rumah tangga atau yang bisa pokoknya ada hubungannya dengan captain sama co-captain. Peran ini pasti akan bisa jadi bergiliran. Yang satu saat yang ini kamu jadi captainnya, aku jadi co-captain. Tapi ingat ya, keputusan kita ngambil bersama tetap. Tapi kaptennya siapa, selesaikan sampai di mana, kita bisa seperti Pak, tanggapan Bapak, jika
harus tidak menggunakan CEO tetapi captain sama co-captain. Makasih ya Pak Sandi. Ya, makasih Pak. Ya. Ya, memang itu makanya kenapa judulnya diambil Matahari Kembar. Ya. Itu yang justru harus dihindari. Ya, artinya gini, memang bagus kalau bisa suami istri itu saling dukung, saling gini, saling melengkapi dan sebagainya itu bagus Pak. Tetapi yang tadi kita bahas kan ternyata konsekuensinya banyak, gitu. Nah, kalau kita mau lihat juga sebagai suatu organisasi, apakah itu perusahaan, apakah itu pemerintah, apakah itu kapal, apakah itu pesawat, ya Pak, itu tetap saja menurut saya top leadernya satu. Jadi kalau kapal itu nahkoda adalah di top one yang utama. Wakil ada dan sebagai pembagian tugas ada dan seterusnya. Tapi tetap decision making dia, tetap penetapan terhadap apa misalnya konsistensi dan sebagainya yang tadi itu tetap harus ada satu orang pengambil keputusan. Nah, memang dalam prakteknya mereka yang masuk oleh Pak Petrus seringkali pilot dengan co-pilot itu seringkali ganti-gantian gitu. Nah, ini supaya co-pilotnya sempat tiduran dulu karena malamnya begadang. Nah, ini menurut saya hal-hal yang sebaiknya di keluarga jangan dilakukan. Oh. Kalau saya sebagai keluarga ketika saya dibutuhkan untuk making decision, saya harus making decision. Kecuali kalau saya opname di rumah sakit itu lain cerita ya Pak. Gitu. Kecuali saya meninggal dunia sehingga akhirnya kemudian istri saya jadi single parent. Itu cerita jadi lain, kita nggak sampai melebar ke situ. Tetapi kalau dalam keadaan normal gitu ya, dalam keadaan normal, maka saya adalah CEO, saya adalah penanggung jawab dan saya sekaligus pelayan dari keluarga saya. Kira-kira itu poin yang ingin. Justru dihindari untuk karena nanti saling saling ngarep Pak, itu sering terjadi. Yang contoh di awal tadi, udah tanya mamah gitu. Mamahnya bilang tanya papa kayak gitu. Uncertainty membuat kebingungan di anggota keluarga. Nah, itu kira-kira poinnya di situ. Tapi dengan catatan bahwa CEO-nya memang diterima oleh semua anggota keluarga. Bukan bukan otoriter gitu ya Pak. Artinya saya mengangkat diri saya jadi CEO yang nggak benar, padahal ternyata saya tidak berpenghasilan, saya pengangguran yang cari nafkah istri. Nah, misalnya kan itu hal yang tidak sesuai. Kira-kira itu komentar dari saya Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, thanks Pak. Tadi ada yang resign juga, siapa itu ya? Pak Willy. Lubis, silakan Pak. Ya, oke. Willy, senang sekali bisa Oke, Willy. bicara. Ya, 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 silakan. Willy, udah dengar suara saya? Ya, ya, silakan Pak Willy. Oke, ya. Menarik banget nih tadi dapurnya itu dijelasin. Waduh, itu luar biasa banget ya, bisa sampai buat apa tuh flyer-nya begini, bagus banget tuh. Ya moga-moga sih bisa diduplikasi ya. Jadi bukannya satu orang aja ya yang jadi kita tuh tergantung banget gitu. Jadi dibuat yang mudah gitu, bagaimana caranya. Nah, terus yang kedua, pertanyaan saya ya, di sini kan untuk CEO itu kelihatannya tuh lebih power tuh orang yang sudah memiliki penghasilan ya di dalam keluarga. Saya sih setuju juga gitu. Tetapi juga kan kalau di dalam kitab suci itu orang apa pria itu kepala rumah tangganya itu yang dihormati ya, dihargai juga pendapatnya dan saling menghargai. Nah, dari pihak suaminya atau kepala keluarganya itu menghormati istrinya gitu, mencintai istrinya, pasangan. Nah, pertanyaan saya, kalau saya lihat ya, kebanyakan dari pengalaman saya itu umur juga mempengaruhi gitu loh. Bahkan pengalaman saya ini dari orang tua yang pernah bilang, Willy, kamu cari pasangan yang lebih muda daripada kamu. Jangan kamu tuh disetir gitu loh. Bahkan dari keluarga Chinese
itu ada kalau umur beda 4 tahun tuh bagus tuh, kayak meja jadi kuat gitu loh. Jadi secara latar belakang saya itu mempengaruhi dalam dulu berpacaran atau mencari pasangan hidup saya gitu. Nah, tapi saya tuh mengalami juga gitu loh, bahwa apa ya? Jadi ada ya nggak terlalu jadi disetir gitu loh. Aku merasakan itu sama pasanganku. Nah, masalahnya pertanyaan saya, um, uh, apakah umur yang cukup berbeda itu mempengaruhi di dalam apa CEO-nya atau kaptennya gitu ya? Bagaimana menurut Pak Sandi? Terima kasih. Ya, baik, langsung aja Pak. Jadi pertama soal teknis tadi, soal backstage di belakang panggung, itu ayo kayak kita janjian kapan kita buat workshopnya 2 jam gitu, untuk masing-masing berlatih sendiri, maksudnya sendiri itu kita bersama-sama, tapi masing-masing mencoba sendiri, langsung praktek gitu. Dan saya pikir itu akan terjadi. Memang ada pertanyaan di chat saya harus jawab, sayangnya memang yang saya tunjukkan tadi itu adalah yang berbayar. Saya pakai ChatGPT yang berbayar, saya pakai Copilot yang berbayar. Tapi Pak Adi punya kiat itu bagaimana supaya bayarnya bisa murah. Itu nanti off the record aja, offline aja Pak ya. Nah itu silakan. Itu yang mengenai teknisnya. Eh, yang saya pakai memang yang berbayar. Tapi tentu kita bisa pakai yang free, tentu bukannya tidak bisa. Cuman barangkali ya tidak selengkap atau tidak sebanyak yang berbayar yang bisa kita dapat. Kira-kira begitu. Nah, kemudian soal CEO di keluarga. Setuju Pak, karena memang itu makanya pada waktu saya buat prompting di awal, itu saya sebutkan bahwa ini adalah kondisi untuk Indonesia yang dimana terdiri dari beberapa daerah. Nanti promptnya juga saya bisa bagikan. Jadi supaya kemudian pembahasannya tuh nggak ngelantur kemana-mana gitu. Nah itu juga sebetulnya saya sempat tektokan juga dengan ChatGPT. Dikasih tahu bahwa di Indonesia ada loh di Sumatera Barat itu yang matriarki garis keturunan berdasarkan ibu gitu. Di Afrika di mana disebut ada gitu. Tapi di Indonesia mayoritas adalah laki-laki, garis keturunan dari laki-laki. Setuju, Pak. Jadi saya sangat setuju kalau memungkinkan CEO adalah suami atau ayah. Itu memang inline dengan adat budaya kita gitu. Itu oke. Jadi bukan diukur dari siapa yang berpenghasilan lebih. Tidak. Itu kan tadi contohnya seperti itu. Tapi sebetulnya tidak. Itu adalah kesepakatan bersama. Artinya kalau yang disepakati bersama di keluarga CEO adalah istri, ya istri. Kalau disepakati suami, ya suami. Kira-kira demikian, Pak. Jadi kalau bisa suami itu tentu lebih baik karena effortnya tidak seberat kalau istri. Karena tadi matahari kembar, subjudul kita, itu kan karena kalau mataharinya adalah istri. Nah, ini yang repot. Nah, yang repot adalah kalau dua-duanya matahari. Suaminya matahari, istrinya matahari, itu konfliknya di mana-mana. Itu sebetulnya yang ingin kita bahas. Jadi, saya setuju. Pada prinsipnya saya setuju kalau di Indonesia itu sebaiknya suami atau ayah yang menjadi CEO. Saya setuju itu, Pak. Asal itu disepakati bersama. Nah, kemudian mengenai kecocokan pasangan, itu memang kita tidak bahas secara spesifik ya Pak di pembahasan ini, tetapi komentar saya adalah memang idealnya laki-laki lebih tua 3-4 tahun itu ideal. Walaupun sekarang dengan Gen Z dan Alpha, generasi itu sudah tidak terlalu valid seperti di baby boomers kayak kita ini. Itu sudah ada pergeseran di mereka gitu bahwa kalau kita cermati anak-anak kita yang dari generasi Z gitu ya Gen Z Alpha apalagi itu udah nggak ada tuh yang namanya laki-laki perempuan itu udah mereka ngomong itu sudah ya
bisa jadi yang cewek yang naksir yang lamar cowoknya gitu, macam-macam lah. Itu terjadi pergeseran yang cukup signifikan atau cukup krusial di situ. Nah, mengenai perbedaan usia, setuju bahwa sebisanya antara 3-4 tahun itu ideal. Artinya sebaya. Kalau bedanya sampai lebih dari itu, apalagi kayak saya ini beda 14 tahun, Pak. Nah, itu memang timbul masalah-masalah yang tidak seharusnya ada gitu. Contoh misalnya nih, sorry saya agak panjang lebar sedikit. Di suatu pesta kami diundang hadir, itu pesta pakai meja bundar, satu meja ada 10 orang, jadi kira-kira 5 pasutri ya, 5 suami istri duduk di situ. Kami duduk, kami basa-basi, ngomong hai gitu. Ketika istri saya pamit ke restroom, ke toilet, ibu-ibu di depan saya langsung nyerocos nanya, Pak, itu istri kedua ya? Ya, karena orang berpikir, ini muda banget loh, cantik muda gitu. Pasti ini istri kedua. Dia nggak bisa nahan keinginannya untuk bertanya. Akhirnya secara terang-terangan darinya, Pak, itu istri kedua Bapak ya katanya. Nah, contoh lagi di supermarket. Saya belanja. Kemudian saya nggak nyadar kalau si kasir sudah kasih notanya, kasih ini, nota belanjaannya. Terus saya minta lagi kan karena saya nggak tahu. Oh, sudah dibawa sama putri Bapak katanya gitu. Padahal saya berdua belanja sama istri. Nah, ini hal-hal yang saya pikir ya karena perbedaan umur yang terlalu besar. Ya, dan seterusnya Pak, mudah-mudahan dengan 2 contoh tadi bisa terbayang lah gitu kenapa saya setuju kalau bisa sebaya. Karena banyak hal kebetulan saya mengalami sendiri, saya kebetulan juga mengalami perbedaan yang komplit, Pak. Beda dari suku, beda dari latar belakang keluarga, beda dari latar belakang agama keluarga, dan seterusnya. Banyak sekali beda selera musik, Pak. Saya itu dulu sukanya musik jazz-jazz yang berat-berat itu, Pak, yang orang lain nggak bisa dengar. Nah, itu kebayang itu kalau di mobil perjalanan keluar kota, kami istri saya tersiksa itu dengan musik yang betul-betul mengganggu telinga. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Willy. Kurang lebihnya ya mohon dimaafkan karena kita juga terbatas oleh waktu dan kita perlu juga mengizinkan untuk beberapa yang lain yang ingin bertanya Ya. juga. Terima kasih buat interaksinya. Pak Ludwig silakan. Pak Ludwig masih di ruangan sebelum ke Ya. Pak. Ya, Pak Ludwig silakan. Oke. Pak Sandi, saya sangat menghargai. Bisa didengar? Ya, bagus. Bagus. Ya, Anda seperti psikolog ahli untuk memberi acuan kepada keluarga-keluarga. Terutama sebenarnya bagus sekali untuk keluarga baru yang masih muda. Karena seperti saya, bukannya tidak perlu, saya tetap belajar dari Anda-Anda yang lebih muda. Saya sudah menikah 50 tahun lebih ya. Jadi punya pengalaman yang lain tentunya. Tetapi ini agak panjang kalau saya ceritakan. Saya tidak boleh menceritakan hal-hal yang tidak patut lah. Jadi itu saya perlu bertemu langsung dengan Pak Sandi untuk lebih mendalamin lagi akan tetap manusia ada problem. Saya ada problem juga. Meskipun Anda lebih muda, saya ingin suatu saat ketemu. Itu satu hal. Yang kedua, sehubungan dengan keahlian Anda dalam ChatGPT, AI, dan Copilot, saya sangat masih membutuhkan untuk pekerjaan saya. Jadi sekarang saya langsung minta kapan Pak Sandi saya boleh ketemu dan di mana. Demikian. Ya, baik Pak Ludwig. Waduh, saya tersanjung ini Pak. Oke, yang pertama, saya tentu dengan senang menyambut, karena saya tahu Pak pasti menawarkan untuk mentraktir saya air hangat ya Pak. Karena itu sering ditulis di grup. Saya tentu siap. Nah, yang kedua, ini saya nggak tahu apakah jangan-jangan saya seperti yang saya bilang tadi, mengajari bebek berenang, nggak benar juga. Tapi oke, secara umum Pak Ludwig, memang Bapak saya sudah masukkan ke kategori ketiga dalam the way dalam perjalanan hidup berkeluarga Pak. Jadi ada 3 stage, 3 tahap. Yang pertama itu disebut dengan tahap romans, di mana keluarga itu dimulai dengan romantik gitu ya. Jadi sering dibuat lelucon gitu kan. Kalau istrinya kesandung batu gitu, aduh batunya nakal gitu kan. Tapi kalau sudah lewat masa romans itu,
lihat-lihat dong kalau jalan. Nah, itu masa kedua yang disebut dengan masa konflik, di mana tidak bisa dihindari. Dan saya sudah mendampingi cukup banyak Pak. Dari ini sebetulnya best practice ya. Jadi mendampingi cukup banyak pasutri-pasutri. Nah, sehingga saya tahu bahwa tidak ada satupun yang saya dampingi itu tidak melalui tahap yang kedua, tahap yang disebut dengan masa konflik. Itu biasanya umumnya terjadi ketika sudah setahun menikah atau ketika sudah mulai ada bayi pertama. Nah, di situ biasanya udah mulai muncul itu konfliknya, yang kalau tidak dikelola dengan baik itu akan terakumulasi terus ini, sehingga pada masa kedua itulah terjadinya kemudian perceraian atau paling tidak konflik yang berkepanjangan tadi yang disebut yang tidak ada ujungnya, nggak kelihatan ujungnya. Nah, kemudian di tahap ketiga itu yang disebut dengan tahap rekonsiliasi. Tahap di mana kemudian sudah capek berantem kira-kira gitu, Pak. Kemudian sudah mulai ada perasaan saling membutuhkan. Nah, biasanya kalau sudah masuk ke tahap rekonsiliasi itu sangat jarang terjadi perceraian. Sangat jarang karena sudah ada rasa saling membutuhkan dan seterusnya. Dan biasanya itu sampai akhirnya kemudian kematian yang memisahkan. Kira-kira, nah makanya saya paham Pak Ludwig termasuk saya juga kita sudah di tahap ketiga Pak. Dijual pun sekarang juga mungkin agak kurang laku ya Pak. Kira-kira. Ya mudah-mudahan bisa menjawab itu Pak. Yang pertama saya siap di traktir air hangat. Yang kedua, kalau memang sekiranya ada yang bisa kami lakukan tentu dengan senang hati, dengan harga teman gitu ya Pak. Tentu dengan siap juga. Karena kami juga akan ada tim yang bisa membantu dan memang selama ini kami membantu perusahaan-perusahaan middle up itu terutama untuk bagaimana data analitik itu betul-betul berguna untuk manajemen, untuk top level, untuk BOD dari perusahaan, bagaimana mereka mengambil keputusan untuk kayak kemarin ini keputusan untuk plan 2025 misalnya itu berdasarkan apa yang dicapai, tren-tren apa yang terjadi di perusahaan itu, kompetisinya bagaimana, nah, itu semua harus dilihat berbasis data. Nah, dengan begitu mau nggak mau orang-orang yang terbiasa dengan data analis dan seterusnya, data scientist itu dibutuhkan. Kira-kira demikian, Pak. Mudah-mudahan terhadap kebutuhan Bapak pun juga nanti kami bisa bantu. Saya rasa demikian. Ikut Pak dong. Iya. Ya, Pak Ari. Ayo. Pak Ari malah itu Baik, bisa. satu orang terakhir Pak Ludwig, Pak Aris Chong silakan. Karena sudah jam 9.10. Silakan Pak Aris. Malam Pak Sandy. Malam, Pak. Ya, saya mau Selamat tanya. ya, Pak. Ya, oke. Kalau dalam suatu keluarga, tentu tujuan utama itu adalah keharmonisan dan kebahagiaan ya Pak ya. Setuju. Namun suami istri kalau berperan sebagai CEO, ini kan sama-sama dominan ceritanya Pak ya. Sama-sama dominan. Nah, saya mau minta tips dari Pak Sandi bagaimana bila terjadi konflik ya. Bagaimana kita menyelesaikannya itu secara sehat gitu loh Pak. Nah, itu yang pertama Pak. Dan kedua, dengan anak-anak, terutama yang Gen Z ya Pak ya. Gen Z itu kan susah Pak di ngomong ini. Terus sedikit memang cerdas mereka, tetapi mereka tidak mau diintimidasi begitu. Nah, kemudian apakah yang harus kita lakukan untuk mendidik anak-anak ini untuk nilai-nilai Pak, nilai-nilai dan tanggung jawab dan mau bekerja keras, itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak Sandi. Baik, langsung aja ya Pak Aris. Ya. Jadi yang pertama itu masalah dengan konflik di antara pasangan suami istri. Itu memang seperti yang saya sampaikan tadi itu terjadi hampir di semua keluarga Pak, semua suami istri Pak. Rasanya bohong kalau ada suami istri bilang kami baik-baik saja gitu. Rasanya itu nggak mungkin terjadi. Pasti saja ada konflik itu. Nah, yang justru yang sering terjadi adalah masing-masing berdebat atau bertikai atau bertengkar urusan siapa benar siapa salah Pak. Itu yang sering. Pasangan salah gitu, pasangan nyalahin kita. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, saya juga ngalami itu Pak, bukannya tidak. Maka saya bilang hampir semua lah, termasuk saya di zaman dulu ngalami itu Pak, berantem sampai keras. Syukurnya kami tidak sampai ke fisik ya Pak.
masih beruntung merasa gitu. Tapi berantemnya berantem, zaman dulu apalagi. Nah, saya dan istri akhirnya menemukan cara, yaitu bahwa udahlah, sebelum kamu perbaiki pasangan kamu perbaiki dirimu dulu. Bagaimana kamu bisa membantu orang buta kalau kamu sendiri masih buta? Kira-kira gitu, Pak. Nah, itu juga termasuk terhadap anak-anak. Terhadap anak-anak pun juga. Karena di waktu itu, apa yang menurut kami baik itu apa yang kami dapat dari orang tua. Karena kita nggak pernah sekolah jadi orang tua, Pak. Sok aja jadi orang tua gitu. Sehingga apa yang didapat dari orang tua itu yang kita anggap kebenaran gitu. Padahal belum tentu. Padahal pada waktu kita jadi anak, kita sering tidak setuju dengan apa yang diputuskan atau dikatakan oleh orang tua kita. Terjadi kepada anak-anak kita juga, kira-kira begitu. Nah, sehingga apa uh, hubungan dengan anak itu menjadi sulit, terutama kalau sudah terjadi yang apa yang disebut dengan luka batin anak. Anak mengalami luka batin terutama dan paling berpeluang itu adalah orang tuanya yang menyebabkan anak luka batin. Dari empat anak saya sekarang, anak sulung saya itu mengalami luka batin yang paling berat, Pak. Gitu, karena kami tidak menyadari itu. Gitu. Nah, makanya kemudian banyak hal kita rubah lalu, hubungan dengan anak kita rubah lalu, bahwa kita mendampingi anak untuk dunianya nanti, bukan kita minta anak untuk masuk ke dunia kita. Kira-kira begitu. Banyak hal lain yang sekiranya memang perlu didiskusikan dengan anak, perlu kita mencoba mencopot kacamata kita, kemudian pinjam kacamata anak untuk kemudian kita bisa melihat dunia anak kita. Mungkin hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan. Nah, dengan demikian kita jadi lebih mudah loh Pak Aris. Jadi jiwa kita jadi lebih mudah karena kita masuk ke dunianya mereka. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya tidak ingin panjang lebar karena saya lihat Pak Adi sudah cemurut. Bercanda Pak Adi. Saya kembalikan ke Pak Adi. Iya, ya. Saya dari tadi itu dengan Pak Hari mengalami kesulitan nih ya, kirim gambar ke chat. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kirim lagi ke grup-grup yang sudah saya undang malam hari ini. Ya, bisa panjang yang pasti Pak topik tema, karena temanya banyak perintilannya gitu ya. Saya pun juga punya cerita panjang juga mengenai hubungan suami istri, bagaimana dulu sangat takut, bukan takut ya takutlah dengan istri, dan sekarang istri saya malah takut sekali sama saya gitu kan. Oke, baik Bapak Ibu, rasanya kita cari waktu lain lagi, barangkali topiknya dibuat berbeda sedikit sehingga teman-teman masih bisa lanjutkan dengan interaksi tanya jawabnya. Demikian kita akhiri sesi malam hari ini, dan rencana dalam waktu dekat juga ada sesi dari Mas Hari dalam rangka menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru dengan mindfulness. Barangkali bisa di-spill sedikit Mas Hari, silakan sebelum kita tutup acara kita. Siap, terima kasih Om Andi. Mohon maaf, saya belum bisa buka video karena belum pakai jilbab. Pakai jilbab. Thank you Pak Sandi, ilmunya luar biasa. Jadi mungkin masih nyambung ya dengan yang kata Pak Sandi. Kalau tadi katanya Pak Adi dulu sempat takut sama istri, kalau saya nggak takut sama istri, tapi istri saya lebih berani dari saya, jadi saya ngalah. Nah, untuk menutup luka lama dan membuka lembaran baru dengan mindfulness, izinkan saya berbagi tanggal 1 Januari, saya nggak tahu hari apa itu. 1 Januari di waktu yang sama, kita akan belajar bahwa mindfulness itu bukan sekedar meditasi, bahwa mindfulness itu bisa dilakukan di mana saja, bahkan banyak orang yang nggak tahu bahwa kita itu bisa berjalan nyetir juga sambil meditasi gitu. Ada yang namanya walking meditation ya, termasuk driving meditation, yang intinya adalah sebenarnya lebih ke tadi menentukan tujuan hidup juga nanti. Berarti masih ada korelatifnya dengan ini. Thank you Pak Sandi, tadi nama saya disebut, saya tersanjung 12. Saya nggak tahu bahwa family scorecard ternyata ada. Saya berpikir begitu ketika saya menangani klien-klien saya yang pasutri, yang akhirnya saya membuat form yang namanya Rita Aruf. Jadi Rita Aruf itu kenalan ulang tuh. Karena ada contoh sederhana, sudah nikah lebih dari 10 tahun yang katanya sudah ngelewatin badai tapi masih ribut hanya gara-gara sang suami tidak mau memanggil istrinya dengan panggilan sayang.
Istri pengen dipanggil saya, kata suami lebay. Nah, itu ribut hanya gara-gara itu. Sang suami ingin tidurnya mati lampu, sang istri ingin tidurnya terang. Nah itu kan sebenarnya bisa diatur dari awal. Makanya Rita Arif itu kayak kita resigning dari awal, tanda tahan ulang gitu. Nah itu semua sebenarnya selesai kalau kita paham dengan mindfulness. Yang saya gunakan nanti pendekatannya pendekatan dari Harvard Business School supaya lebih keren. Meskipun akhirnya akan kembali ke kawruh jiwa dari Jawa ya, bahwa mindfulness itu focus and aware. Bahasa Indonesianya hadir utuh sadar penuh, bahasa Jawanya eling lan waspodo. Jadi nanti kita tanggal 1 Januari belajar supaya lebih eling dan lebih waspodo, Om Adi dan teman-teman yang lain. Be there, karena kita langsung praktek nanti, langsung praktek, nggak ada tanya jawab, langsung praktek. Itu Om Adi, thank you. Baik, terima kasih Mas Hari Dewanto. Saya ini nggak bisa buka ini Zoom video ya supaya Bapak Ibu yang belum mengenal juga. Nah, itu Akan ada, nah itu dia fotonya. Akan ada informasi lebih lanjut. Pak Sandi, terima kasih buat sharingnya. Saya pribadi juga akan membuat resolusi di tahun depan. Ada sesuatu yang saya akan tambahkan dari ramuan-ramuan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Acara ini silakan oleh Trends Business Forum. Dan ini ada satu dari sesi TBF Year End Talk. Terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami semua, khususnya saya pribadi dan juga Pak Sandi sebagai berbicara. Selamat malam. Tadi mungkin saya tambah sedikit Pak. Tadi saya janjikan semua materi boleh dimiliki oleh peserta. Oleh karenanya silakan menghubungi saya atau Pak Adi untuk kita kirimkan materi-materinya. Karena saya lihat ada beberapa yang mungkin belum bergabung di TBF Pak, belum jadi member di Training Business Forum. Makanya ya untuk yang belum bergabung supaya juga tetap mendapatkan itu silakan hubungi ke nomor saya atau ke nomor Pak Adi. Baik, ya. Baik Mas Andi, terima kasih buat info akhirnya. Selamat malam Bapak dan Ibu, sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih. Pak Sandi, selamat malam. Pak Adi. Selamat malam. Terima Thank kasih you Om ya. Sandi. Terima kasih. Selamat Selamat malam, malam, terima Pak kasih. Jadi Sandi, izin Pak. umur udah denger nih Pak. Iya Pak Petrus. Tenang Terima Bapak kasih bisa. Pak Sandi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sandi. Pamit. Terima kasih Oke, Pak Yuli. ya. Oke Pak Sandi, sampai jumpa Pak Sandi. Ya, sampai ketemu. Selamat tahun baru.